Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar, khususnya untuk limit fungsi f(x) untuk x mendekati tak berhingga. Lambang dari tak berhingga itu adalah seperti angka 8 ini, angka 8 tidur. Nah, di mana tak berhingga ini bukan merupakan bilangan. Oleh karena itu, karena tak berhingga bukan merupakan bilangan, maka ketika menjumpai bentuk tak hingga dikurangi tak hingga itu tidak berarti nilainya sama dengan 0. Begitu juga ketika akan menjumpai bentuk tak hingga dibagi tak hingga, itu nilainya tidak sama dengan 1. Jadi ini ketika nanti menjumpai limit dengan hasil tak tentu ini, tak hingga dikurang tak hingga atau tak hingga dibagi tak hingga, maka ini bukan hasil dari limit tersebut. Strategi untuk menyelesaikan limit x mendekati tak hingga, yang pertama yaitu dengan substitusi langsung, di mana substitusi langsung ini bisa kita lakukan dengan catatan tidak menghasilkan bentuk tak tentu tadi. Yaitu bentuk tak tentu itu bisa tak hingga dikurang tak hingga atau tak hingga dibagi tak hingga. Kemudian yang kedua dengan membagi pangkat tertinggi. Yang ketiga dengan mengalihkan faktor sekawan. Jadi 3 cara inilah yang bisa kita selesaikan untuk menentukan limit fungsi x mendekati tak hingga. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Sebagai contoh nomor 1, limit 4x dikurangi 1 per 8x ditambah 3 untuk x mendekati tak hingga. Kalau kita perhatikan di sini pangkat tertinggi pembilang itu 1, kemudian pangkat tertinggi penyebut juga 1. Oleh karena itu, ini bisa dibagi dengan x pangkat 1. 4x dibagi x menjadi 4. Kemudian 1 dibagi x, kemudian 8x dibagi x menjadi 8 ditambah 3 per x, ya, seharusnya di sini 3 per x. Nah, ketika kita substitusikan, maka ini menjadi 4 dikurangi 1 dibagi tak hingga itu 0 per 8 dikurangi 3 per tak hingga itu juga 0. Sehingga hasilnya tinggal 4 per 8 kalau disederhanakan sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, limit 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 4x dikurangi 8 untuk x mendekati tak hingga. Ya, kalau kita amati di sini pangkat tertinggi pembilangnya 2, pangkat tertinggi penyebutnya juga 2. Maka kita bagi semua suku menjadi dibagi dengan x pangkat 2. Sehingga menjadi 2 ini, yang min x menjadi 1 per x, 1 menjadi 1 per x kuadrat, ini menjadi x kuadrat dibagi x kuadrat 1 ditambah 4 per x dikurangi 8 per x kuadrat. Baru kita substitusikan nilai x nya mendekati tak hingga, hingga hasilnya 2. Ini kalau di substitusikan, kalau kita substitusikan x nya mendekati tak hingga, ini jadi 1 dibagi mendekati tak hingga itu hasilnya 0. Ini juga 0 semua, ya, yang ada per x nya ini kalau disubstitusikan hasilnya 0. Sehingga hasilnya tinggal ini 2 per 1, hasilnya sama dengan 2. Ya, untuk selanjutnya nomor 3, limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3 dikurangi 4. Ya, ini pangkat tertingginya, pembilang itu pangkat tertingginya 2, penyebut pangkat tertingginya 3. Jadi semua dibagi dengan x pangkat 3. 2x kuadrat kalau dibagi x pangkat 3 menjadi 2 per x. Yang ini menjadi 1 per x pangkat 3 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 1 per 4 dibagi x pangkat 3. Setelah kita substitusikan x nya mendekati tak hingga, berarti yang ada x nya itu pasti 0, ini 0 tambah 0
per 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang keempat, limit 4x kuadrat ditambah 1 per x dikurangi 2 untuk x mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya pembilang itu 2, penyebut 1, berarti semua suku dibagi dengan x pangkat 2. 4x kuadrat dibagi x pangkat 2 menjadi 4. Ya, ini menjadi 1 per x kuadrat. Ini menjadi 1 per x dikurangi 2 per x kuadrat. Yang ada x-nya nih, nanti hasilnya 0, tinggal hasilnya 4 ditambah 0 per 0 dikurangi 0. Hasilnya tak hingga. Perlu diketahui di sini bahwa ini sebetulnya bukan 0 dikurangi 0 yang sebenarnya ya. Jadi ini artinya bilangan mendekati 0 dikurangi bilangan mendekati 0. Itu kan bilangannya besar sekali. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan, mohon maaf ini kecil sekali ya. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan sangat kecil, hasilnya adalah tak hingga. Nah, sebetulnya dari soal-soal tadi ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan untuk menentukan nilai limit yang dalam bentuk fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Jadi kita bisa mengamati pangkat tertinggi fx dengan pangkat tertinggi gx. Ketika pangkat tertinggi fx itu sama dengan pangkat tertinggi gx, maka penyelesaian dari limit tersebut adalah koefisien pangkat tertinggi fx per koefisien pangkat tertinggi gx. Jadi kita tidak capek-capek lagi menyelesaikan dengan membagi pangkat tertinggi. Cukup melihat pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut. Kemudian yang kedua, jika pangkat tertinggi fx ini lebih besar dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah plus minus tak hingga. Kemudian yang ketiga, jika pangkat tertinggi pembilang fx itu lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi inilah strategi yang bisa kita lakukan ketika menjumpai bentuk limit x mendekati tak hingga yang bentuknya dalam bentuk pecahan ini, fx per gx. Ya, bisa kita terapkan dari kesimpulan tadi. Limit yang nomor 1 ini kalau kita amati pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, yaitu 1, 1, maka penyelesaiannya sama dengan pangkat tertinggi pembilang koefisiennya per pangkat tertinggi penyebut koefisiennya. Berarti tinggal 4 per 8 hasilnya setengah. Kemudian yang ini pangkat tertinggi pembilang dan penyebut juga sama, pangkat tertingginya 2. Berarti penyelesaiannya adalah tinggal koefisiennya 2 per 1, hasilnya sama dengan 2. Kemudian nomor 3, pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari penyebut. Kalau pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Yang keempat, pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi nanti ketika menjumpai bentuk limit x mendekati tak hingga yang dalam bentuk pecahan, maka kalian bisa menggunakan strategi tadi, melihat membandingkan pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Untuk cara berikutnya yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Ini kita gunakan ketika limitnya dalam bentuk fx dikurangi gx. Ya, sebagai contoh 3 soal ini limitnya dalam bentuk fx dikurangi gx. Yang nomor 1, limit x mendekati tak hingga dari akar x tambah 2 dikurangi akar x tambah 1, dan seterusnya. Ada 3 soal ini. Mari kita selesaikan bersama-sama soal berikut ini ya.
Yang nomor 1 yaitu limit akar X tambah 2 dikurangi akar X tambah 1. Kita kalikan sekawannya dari ini. Sekawan dari akar dikurangi akar itu adalah akar ditambah akar. Ya. Di bawah akarnya sama. Ya, jadi seperti ini. Ingat bahwa kalau bentuk sekawan dikalikan, ini pembilang kali pembilang ini, tinggal saja kalau akar dikali akar kan akarnya hilang. Sehingga ini menjadi limit X ditambah 2 dikurangi X ditambah 1 per penyebutnya ini. Akar X tambah 2 ditambah akar X tambah 1 untuk X mendekati tak hingga. Baru ini pembilangnya kita sederhanakan. Ini menjadi X dikurangi X nya sudah 0, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, jadi 1 per ya. Nah setelah itu baru kita gunakan strategi, karena sudah dalam bentuk pecahan maka kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi atau melihat koefisiennya saja. Yang pembilang ini kan koefisien X nya 0 karena tidak ada X nya. Yang penyebut ini pangkat tertingginya, misalkan kita mengabaikan 2 dan 1 ini kan pangkat tertingginya setengah. Akar itu kan artinya pangkat tertingginya setengah, ini juga setengah. Nah, karena pangkat tertingginya lebih besar dari penyebutnya lebih besar, maka nanti hasilnya adalah 0. Ini kalau kita gunakan membagi dengan pangkat tertinggi ya, yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi karena sudah dalam bentuk pecahan, sebetulnya kita bisa menyelesaikan dengan cara membandingkan koefisien pangkat tertinggi pembilang dan penyebut saja. Yang atas 0, yang bawah setengah, berarti kan yang bawah lebih besar, maka hasilnya adalah 0. Kalau yang cara ini membagi dengan pangkat tertinggi, pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah atau akar X. Kemudian yang nomor 2 ya, sekawan dari akar dikurangi akar. Ini tadi adalah akar ditambah akar ya, seperti ini ya. Kemudian kita kalikan yang pembilangnya ini, karena bentuk sekawan dikalikan tinggal akarnya hilang. Nah seperti ini. Baru kita sederhanakan yang pembilangnya. Ini X kuadrat dikurangi X kuadrat sudah 0, 3x dikurangi min x nanti menjadi 4x. Nah, 4x kemudian min 4 dikurangi 2 negatif 6 per ini akar ditambah akar ini. Nah sebetulnya kita bisa menyelesaikan dengan cara ini, membagi pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Pangkat tertingginya yang atas 1, yang bawah ini akar X kuadrat. Ini kan sebetulnya pangkatnya juga 1. Akar pangkat setengah dikuadratkan juga 1. Ini juga. Nah, sebetulnya kita bisa menyelesaikan dengan cara membandingkan saja. Kalau dengan cara membagi pangkat tertinggi ya seperti ini, dibagi dengan X menjadi 4, ini 6 dikurangi X. Ini kalau yang di dalam akar itu dibagi dengan X kuadrat. Nah, jadi ini X kuadrat dibagi X kuadrat menjadi 1. Ini 3 per X min 4 dikurangi ya, dibagi dengan X kuadrat. Ya, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita substitusikan X mendekati tak hingga, ini menjadi 4 dikurangi 0, akar 1 tambah 0 dikurangi 0 dan seterusnya, sehingga hasilnya 4 per ini akar 1 ditambah akar 1, berarti kan 2 akar 1. Akar 1 hasilnya 1. Nah, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi tadi bisa juga dengan membandingkan ini ya, pangkat tertingginya. Berarti ini sama-sama pangkatnya 1, yang bawah 1. Berarti koefisiennya 4. Di sini akar 1. Di sini juga harus akar 1. Jadi 4 per 1 tambah 1, 4 per 2 hasilnya 2. Jadi boleh seperti itu menentukan nilai limit tersebut.
Kemudian yang ketiga juga limit akar dikurangi akar. Ya, kemudian kita kalikan sekawannya seperti biasa. Ini yang pembilang kalau kita kalikan maka akarnya hilang ya, akarnya hilang. Kemudian bisa disederhanakan ini. Setelah itu bisa saja kita amati pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi pembilangnya 2, pangkat tertinggi penyebutnya 2 tapi akar berarti kan 1. Yang atas 2, yang bawah 1. Nah, berarti besar yang atas. Kalau besar yang atas maka tentu hasilnya adalah tak hingga. Kalau di penyelesaian ini dengan cara membagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Dibagi X kuadrat, tapi kalau di dalam akar berarti menjadi dibagi dengan X pangkat 4. Ya, jadi ini kalau 2X kuadrat dibagi X pangkat 4 kan menjadi 2 per X kuadrat. Di sini menjadi min 1 per X pangkat 3. 1 per X pangkat 4 dan seterusnya. Setelah itu baru kita substitusikan. Ini menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini semuanya 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per bilangan mendekati 0, kecil sekali ya. Sehingga akhirnya menjadi bentuknya 1 per tak hingga. Hasilnya adalah suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat kecil adalah bilangan yang sangat besar. Hasilnya adalah tak hingga. Nah, sebetulnya kalau kita mengamati dari soal-soal tadi, itu kita bisa menentukan hasilnya dengan cara membandingkan ketika bentuknya adalah akar dikurangi dengan akar ini ya. Tapi bentuknya akar kuadrat ini ya. Nah, kemudian ketika ini A sama dengan P, berarti ini koefisien X kuadratnya sama, maka nilai dari limit tersebut adalah B dikurangi Q, berarti ini B dikurangi Q per 2 akar A. Nah, per 2 akar A. Ini dengan catatan A dan P-nya sama. Ketika A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Ketika A lebih besar dari B, maka hasilnya positif tak hingga. Jadi soal-soal tadi sebetulnya kita bisa menggunakan strategi ini ya. Membandingkan apakah koefisien X kuadratnya sama atau tidak. Ya, untuk contoh soalnya limit X mendekati tak hingga akar dikurangi akar. Ya, kalau kita amati ini koefisien X kuadratnya 1, di sini juga 1. Karena sama, maka kita bisa menyelesaikan dalam bentuk tadi B dikurangi Q per 2 akar A, A-nya 1. Ya, itu ya. B dikurangi Q berarti 3 dikurangi negatif 1 per 2 akar 1. Ini 4 per 2. Hasilnya sama dengan 2. Nah, seperti yang tadi. Kemudian yang nomor 2, kalau kita amati koefisiennya tidak sama ini. Yang sebelah kiri 2, yang kanan 1. A-nya 2, P-nya 1. Kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah positif tak hingga ya. Ini A-nya lebih besar. A-nya 2, ini A-nya 2, P-nya 1 ya. Ini tergeser ini. A-nya 2, P-nya 1. Maka hasilnya tak hingga. Kemudian yang ketiga, ketika kita jumpai soal seperti ini, di sini bukan akar, yang sebelah kanan ini akar. Maka bisa kita siasati, yang bentuk X dikurangi 1 ini kita jadikan akar. Menjadi akar, ini dikuadratkan ya, dikuadratkan menjadi akar X kuadrat min 2X ditambah 1. Tujuannya supaya
bentuknya berubah menjadi bentuk akar kuadrat dikurangi akar kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membandingkan ini koefisiennya E kuadratnya 1, ini 1. Maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus tadi, B dikurangi Q per 2 akar A. Berarti B nya negatif 2 dikurangi Q nya adalah 4 per 2 akar 1. Ini menjadi negatif 6 per 2. Hasilnya negatif 3 ya. Jadi ini seringkali kalian nanti akan menjumpai soal seperti ini. Jadi langkahnya disiasati dengan cara mengakar tapi dikuadratkan, kan tidak mengubah nilainya. Kadang-kadang ini yang tidak ada akarnya ini berada di sebelah kanan, yang ada akarnya sebelah kiri. Jadi hati-hati ketika nanti akan mengubah dalam bentuk akar kuadrat. Demikianlah pembahasan kita yang terkait dengan limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.